supaya bisa dimulai. Oh sudah, Pak sudah record itu Pak. Sudah ada tanda record itu Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik Pak, luar biasa, sehat. Nah, terima kasih. Itu juga yang diharapkan oleh guru bahwa kita senantiasa untuk selalu semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar kita setiap hari ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita memulai atau mengawalinya dengan berdoa. Saya persilakan kepada anak Samuel untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Samuel yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Mengapa kita perlu mempelajari ide pokok ini? Yang tentunya yang pertama supaya kita bisa menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, supaya juga kita bisa melatih mengembangkan sebuah paragraf itu dari ide pokok yang sudah kita temukan. Akan tetapi sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang sering kita nyanyikan setiap hari. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu ini. Kepada anak Maria, saya persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada anak Maria yang sudah memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasionalisme. Jadi lagu ini untuk menumbuh atau menambahkan semangat nasionalisme kita, terutama dalam menjalankan tugas belajar mengajar kita setiap hari. Baik, hari ini tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi atau Pak Guru sudah katakan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Dari ide pokok ini dia ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, di subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Ya, tadi sudah diinformasikan tadi, jadi ini tujuan kita mengajar atau belajar tentang ide pokok untuk mengetahui apa itu ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf, lalu kita mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Baik anak-anak, tentunya selama ini kita bukan asing lagi kita mendengar itu apa yang disebut dengan ide pokok. Oke, mungkin anak-anak selama ini pernah mendengarkan kata ide pokok atau kata-kata yang lain yang berkaitan dengan paragraf? Ada? Halo, anak-anak, ada? Ada Pak. Nah, kira-kira kata apa yang anak-anak sering dengar selama ini yang ditemukan dalam kalimat? Ulang Pak. Kira-kira anak-anak mengetahui itu apa itu kalimat tuh? Tahu Pak. Ya Pak. Tahu. Ide pokok ini juga dia itu kita temukan nanti dalam kalimat. Akan tetapi di kelas 4, kalau Pak Guru tidak salah, di kelas 4 kalian juga sudah mengetahui itu ada istilah ide utama, ada pokok pikiran, ada gagasan utama. Benar atau tidak? Benar. Benar Pak, Pak Guru. Hanya di kelas 5 atau di pembelajaran hari ini
kita lebih mengenalnya dengan istilah ide pokok. Oke. Kira-kira di mana kita menemukan ide pokok ini? Siapa yang tahu? Di dalam bacaan, Pak. Dalam Di bacaan dalam Bapak. baca ya. Baik, tepuk tangan untuk anak Jemens. Jadi kita menemukan ide pokok ini dalam bacaan atau dalam sebuah kalimat. Jadi mungkin di antara anak-anak ini ada yang tahu kira-kira apa itu kalimat? Kumpulan kata-kata, Pak. Oke, kumpulan kata-kata menjadi kalimat. Kalimat. Nah, oke. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat, jadi kita tadi sudah mengetahui bahwa kita menemukan ide pokok itu dalam sebuah paragraf. Berarti kalau kita menemukan dalam sebuah paragraf, dari paragraf itu dia terdiri dari beberapa kalimat ya. Atau ada paragraf yang hanya satu kalimat saja? Ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi paragraf yang sering kita membaca selama ini atau paragraf yang kita jumpai selama ini, dia pasti lebih dari satu kalimat. Nah, ide pokok ini tadi kita akan menemukannya dalam sebuah paragraf ya. Oke. Kira-kira dalam sebuah paragraf ini kita menemukan ide pokoknya di bagian mana? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Belum, Pak. Oh, oke. Kalau tidak ada yang tahu, coba dengar penjelasan dari Pak Guru. Jadi, ide pokok ini dalam sebuah paragraf, kita bisa menemukannya di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf ya. Jadi ide pokok ini dia tidak harus berada di awal sebuah paragraf. Jadi dia bisa ada di awal paragraf, bisa juga ada di tengah paragraf, dan bisa juga di akhir pada sebuah paragraf. Jadi sebentar kita akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan ide pokok yang ada di awal paragraf atau ide pokok yang ada di tengah paragraf, begitu juga ide pokok yang ada di akhir paragraf. Terlebih dahulu kita akan menyimak sebuah video. Video ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa menemukan sebuah ide pokok pada sebuah paragraf. Ya. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini, video tentang cara mudah menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, tadi itu bagaimana cara menemukan atau cara-cara yang mudah untuk menemukan sebuah ide pokok pada sebuah paragraf. Tadi sebelum kita mengetahui tadi bagaimana caranya, kalau kita sudah tahu tadi cara-cara mengetahui ide pokok melalui video yang sudah kita simak bersama, terlebih dahulu kita tahu dulu kira-kira apa itu ide pokok. Jadi ide pokok di sini merupakan gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kita bisa mengembangkan sebuah paragraf itu kalau kita sudah menemukan atau sudah tahu ide pokok. Kita bisa mengembangkan kalimat dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi. Ya. Bisa tidak? Bisa, Siapa Guru? Bisa, Pak Guru. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa ide pokok itu kita bisa temukan di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, jadi kalau kita membaca sebuah paragraf dan kita menemukan ide pokoknya pada awal paragraf, maka paragraf itu disebut sebagai paragraf apa? Siapa yang tahu? Mungkin Paragraf inti.
Paragraf inti. Siapa lagi? Mungkin ada jawaban lain. Paragraf deduktif. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, itu ide pokoknya di awal paragraf, maka paragraf itu disebut sebagai paragraf deduktif, ya, deduktif. Berarti kalau di awal paragrafnya itu tadi merupakan ide pokok, paragraf-paragraf yang lainnya disebut sebagai apa? Dukung Pak Guru. Oke. Penjelas Pak Guru. Kalimat penjelas, Pak. Penjelas atau kalimat pendukung. Jadi itu. Sedangkan kalau ide pokoknya berada di akhir paragraf, berarti dia merupakan kalimat induktif. Ya, kalau dalam sebuah paragraf itu ide pokoknya berada di akhir paragraf, maka paragraf itu disebut sebagai paragraf induktif. Ya. Sedangkan ada juga sebuah kalimat paragraf utamanya ada di awal paragraf dan juga diperjelas lagi pada akhir paragraf. Ada istilah di situ, ada paragraf campuran. Ya. Ya, ini. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, yaitu tadi paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan diperjelas pada akhir paragraf. Nah, mari kita sama-sama melihat contoh sebuah paragraf. Kita tadi sudah tahu melalui video tadi, kita sudah tahu bagaimana cara untuk menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Di sini ada sebuah paragraf tentang organ gerak hewan dan manusia. Mungkin salah satu orang bisa membantu Pak Guru untuk membacanya. Saya persilakan kepada anak Stefanus. Baik, organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Bagaimana makhluk hidup dapat bergerak? Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, terima kasih kepada anak James yang sudah membantu untuk membaca. Jadi di sini kita bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu dia ada atau dia terdapat pada sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi setelah kita mendengar dan kita membaca dalam buku siswa tadi tentang organ gerak hewan, kira-kira dalam satu paragraf ini yang menjadi ide pokoknya apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Setelah kita melihat tadi cara menemukannya melalui video, mungkin ada di antara anak-anak yang tahu yang menjadi ide pokok dari paragraf yang sudah dibacakan oleh anak Zemens tadi, kira-kira di mana yang menjadi ide pokoknya? Ada yang tahu? Di awal, Pak. Oke, tepuk tangan kepada anak Bibi Payanti. Jadi paragraf ini ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Itu yang menjadi ide pokoknya. Nah, sesuai penjelasan tadi, kalau ide pokoknya berada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf apa tadi? Deduktif, Pak. Deduktif. Paragraf deduktif. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah mendengar dan sudah mengerti bagaimana cara menemukan ide pokok. Lalu setelah kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita juga bisa tentukan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf apa, apakah deduktif, induktif, maupun paragraf campuran. Oke, ini tadi ya, ini tadi ide pokok dari sebuah paragraf yang sudah kita dengarkan bersama atau sudah kita membacanya secara bersama-sama.
Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf, selanjutnya anak-anak dibagi dalam kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, ayo ya. Sudah? Sudah Pak Duduk, Guru. sudah ya, sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya di buku kalian itu ada sebuah bacaan. Jadi bacaan berkaitan dengan organ gerak hewan. Jadi organ gerak hewan. Jadi di situ sudah ada beberapa paragraf. Jadi tugas kalian dalam kelompok membaca paragraf-paragraf itu lalu menemukan ide pokoknya. Jadi kerjakan dalam lembar kerja yang sudah dibagikan oleh Pak Guru tadi berkaitan dengan cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Bisa ya? Bisa? Bisa Pak Guru. Nah, jadi di sini Pak Guru sudah siapkan ada itu yang namanya itu papan ide pokok. Jadi sebentar setiap kelompok itu maju dari keterwakilan kelompoknya untuk mengambil paragraf yang sudah disiapkan oleh Pak Guru di depan, lalu membaca paragraf itu dan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, setelah selesai atau sudah mengetahui ide pokoknya ada di mana, langkah selanjutnya tentukan juga kalau sudah menemukan ide pokok, maka kalimat yang kalian bacakan itu termasuk kalimat apa. Ya, jadi begini ya, ini langkah-langkah cara atau penggunaan media papan ide pokok yang sudah Pak Guru siapkan. Tadi di sini ada berupa paragraf yang sudah disiapkan. Jadi keterwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil paragraf itu lalu dikerjakan pada lembar kerja yang sudah diberikan tadi ya. Bisa? Oke, jadi kerjakan tugasnya. Pak Guru berikan waktu selama 30 menit. Baik, Bapak. Siap. Bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Saya minta keterwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan tugasnya. Dari kelompok 1, coba anak Victor yang mewakili kelompoknya. Ya Pak. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Selesai Pak. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, yang mewakili dari kelompok 2, saya minta anak Bulan. Siap, Bapak. Baik, sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan juga untuk presentasi kelompok 2. Nah, kelompok yang terakhir dari kelompoknya anak Fabianus, saya minta anak Fabianus yang menjadi yang mewakili kelompoknya masing-masing. Silakan anak Fabianus. Baik, terima kasih Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk hasil presentasinya. Jadi kita tadi sudah semua jawaban kalian tadi sudah bagus, sudah bisa menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf dan juga bisa menentukan ide pokok itu menjadi apa, dan sudah tahu juga bagaimana setelah kita menentukan ide pokok kita akan mengetahui jenis kalimat yang kita bacakan berdasarkan letak ide pokoknya ya. Bisa? Bisa. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan ide pokoknya, langkah selanjutnya bagaimana kita dilatih untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah kalimat. Jadi
kita tadi sudah menjawab bagaimana kalau kalimat-kalimat yang lain selain kalimat utama dalam sebuah paragraf itu tadi kita sudah menyebutnya sebagai kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi di sini kalimat pengembang itu tadi merupakan kalimat pendukung ide pokok atau kalimat penjelas dari sebuah ide pokok. Jadi kita dilatih untuk mengembangkan sendiri kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya tadi dari ide pokok yang sudah dijelaskan. Tetapi tugas ini saya berikan kepada kalian untuk bisa menyelesaikan bersama-sama secara kelompok juga di rumah ya. Jadi kerjakan di rumah tugas ini bagaimana cara mengembangkan ide pokok yang sudah ditemukan dalam sebuah paragraf, kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah kalimat pengembang. Bisa? Siapa? Bisa, Pak Bisa Pak Guru. Ya, jadi begitu ya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Guru, mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti. Pak Guru persilakan untuk bertanya. Sudah mengerti Pak Guru? Sudah, oke ya. Kalau sudah mengerti, berarti dengan mudah juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Ya, jadi setiap kelompok harus aktif ya, harus aktif mengerjakan tugas-tugas itu tadi ya, melatih untuk bekerja sama, untuk menyampaikan pendapat atau ide sesuai dengan penjelasan dari Pak Guru tadi ya. Bisa ya? Bisa Pak Guru. Oke, bisa ya. Jadi itu kerjakan di rumah, jangan lupa untuk belajar, belajar di rumah. Oh ya, sekarang kita sebagai umat Katolik sudah masuk pada bulan Maria. Jangan lupa juga untuk pergi berdoa untuk bulan Rosario ini ya. Bisa ya? Iya, Bisa Pak Pak Guru. Guru. Bisa, Jadi Pak. itu juga merupakan salah satu contoh hal yang kita bisa lakukan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kerjasama dalam kelompok juga tadi merupakan contoh penerapan nilai Pancasila yang akan kita pelajari di esok hari ya. Kita akan mempelajari hal itu di esok hari ya. Bisa? Bisa, Pak Guru. Oke, terima Bisa, kasih Pak. ya. Bisa. Oke, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingat tadi pesan Pak Guru, jangan lupa untuk belajar di rumah, kerjakan tugasnya, dan besok akan kumpul di sekolah. Ya, satu orang saya minta untuk memimpin kita dalam doa, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta anak Victor untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya.